Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan pengembangan aplikasi berbasis web dengan makalah JavaScript. Oke, di sini saya kelompok 1 TI4D. Saya sendiri Ricky Maulana dan teman saya Siti Repa Sopiani, kemudian Romadoni dan Repan Tahrel Islami. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, JavaScript diperkenalkan pertama kali oleh Netscape pada tahun 1995. Pada awalnya bahasa ini dinamakan LibScript yang berfungsi sebagai bahasa sederhana untuk browser Netscape Navigator 2. Pada masa itu bahasa ini banyak dikritik karena kurang aman. Pengembangannya yang terkesan buru-buru dan tidak ada pesan kesalahan yang ditampilkan setiap kali kita membuat kesalahan pada saat menyusun suatu program. JavaScript juga tidak memerlukan kompilator atau penerjemah khusus untuk menjalankannya. Pada pernyataan kompilator JavaScript sendiri sudah termasuk di dalam browser tersebut. Lain halnya dengan bahasa Java, dengan mana JavaScript selalu dibanding-bandingkan, yang memerlukan kompilator khusus untuk menerjemahkannya di sisi user atau client. Tujuan penelitiannya, tujuan dalam pembuatan makalah ini yaitu untuk memberi pengetahuan dan wawasan agar kita dapat memahami dan mengetahui apa itu JavaScript dan sebagaimana mengenai pengembangan aplikasi berbasis web. Pada rumusan masalahnya, 1. Pengenalan JavaScript, 2. Statement, 3. Variabel, 3.1 Penamaan variabel, 3.2 Tipe data variabel, 3.3 Objek, 3.4 Operator, 3.5 Kondisi pencabangan, 3.6 Loop, 3.7 Event Handler. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Jadi akan melanjutkan keduanya. 1. Pengenalan JavaScript. JavaScript merupakan suatu bahasa yang perkembangannya lambat dibandingkan dengan Java. Di JavaScript kita tidak mungkin menyembunyikan kode script yang kita tulis. Kode langsung ditulis di dalam dokumen HTML dan sangat mudah terlihat. Sedangkan di Java, kode sudah berbentuk setengah komplikasi dalam bentuk applet dan tidak mungkin terlihat dari dalam dokumen HTML. Dibandingkan dengan applet Java yang cukup lambat dibuka oleh browser. Bisa kita katakan bahwa JavaScript cukup cepat dipanggil atau di-load oleh navigator. Kedua, ada statement. Pernyataan digunakan dalam JavaScript untuk mengontrol aliran programnya, tidak seperti properti, metode, dan peristiwa yang pada dasarnya terkait dengan objek pemiliknya. Sebagai sebuah bahasa, JavaScript mendukung pernyataan yang relatif sedikit, cukup untuk bertahan. Namun, ia menawarkan pernyataan minimum yang diperlukan untuk membangun aplikasi yang ketiga, variabel. Variabel adalah tempat di mana kita menyimpan nilai-nilai atau informasi-informasi pada JavaScript. Dalam JavaScript, pendeklarasian sebuah variabel bersifat opsional, artinya Anda boleh mendeklarasikan atau tidak. Hal tersebut tidak menjadi masalah. Aturan penamaan variabel. 1. Harus diawali dengan karakter atau huruf atau baris bawah. Kedua, tidak boleh menggunakan spasi. Ketiga, huruf kapital dan kecil memiliki arti yang berbeda. Terakhir, tidak boleh menggunakan kata-kata yang merupakan perintah dalam JavaScript. 1. Penamaan variabel. Variabel bisa terdiri dari huruf, angka, dan karakter underscore atau garis bawah. Karakter pertama dari variabel hanya boleh berupa huruf dan underscore, tidak bisa berupa angka. Variabel harus lain dari keyword. Sebagai contoh, kita tidak bisa memakai kata int sebagai nama variabel karena int merupakan keyword untuk menandakan tipe data integer. Terakhir, nama variabel sebaiknya ditulis menggunakan gaya penulisan Chambers case, di mana setiap kata juga diawali dengan huruf besar, kecuali kata pertama dan tanpa spasi. Perkenalkan nama tipe 2 tipe data, tipe numerik 0222531,1000,45,3.1467789. Lalu selanjutnya ada tipe string yang hello, April, Jalan Setiabudi nomor 17A. Lalu tipe boolean yang bernilai true atau false. Lalu tipe null, variabel yang tidak diinisialisasi. 3.3 objek diklasifikasikan berdasarkan tingkatan khusus sehingga kita bisa mengetahui di mana letak atau lokasi objek yang itu sebenarnya.
dimana kita mengasosiasikan dengan kondisi atau sifat-sifat khusus atau properti. Terus ternyata 3.4 yaitu operator. Operator ada simbol yang memungkinkan kita untuk memanipulasi variabel, dengan kata lain melakukan operasi, mengevaluasi dan lainnya. 3.5 kondisi pencabangan. Pada dasarnya JavaScript terdapat dua macam pencabangan, yaitu if else dan switch. Yang 3.6 loop. Loop digunakan dalam JavaScript untuk melakukan tugas berulang berdasarkan suatu kondisi. Sebuah loop akan terus berjalan sampai kondisi yang ditentukan mengembalikan nilai false. Lalu yang terakhir itu 3.7 event handler. Event handler adalah penanganan keadaan dari browser atau input yang dimasukkan oleh pengguna. Script bisa diletakkan di dalam head ataupun body. Event bisa kita dapatkan dari properti objek, dokumen, atau window. Event handler bisa disediakan dalam bentuk atribut suatu elemen atau juga sebagai properti dari suatu objek yang mewakili elemen HTML. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 penutup. Jadi kesimpulannya, JavaScript merupakan suatu bahasa yang perkembangannya lambat dibandingkan dengan Java yang berkembang sangat cepat. Pernyataan digunakan dalam JavaScript untuk mengontrol aliran programnya, tidak seperti properti, metode, dan peristiwa, yang pada dasarnya terkait dengan objek pemiliknya. Pernyataan dirancang untuk bekerja secara independen dari objek JavaScript apapun. Variabel adalah tempat di mana kita menyimpan nilai-nilai atau informasi-informasi pada JavaScript. Dalam JavaScript, pendeklarasian sebuah variabel sifatnya opsional. Artinya Anda boleh mendeklarasikan atau tidak, halnya tersebut tidak menjadi masalah. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang khusus untuk halaman web agar halaman web menjadi lebih hidup. Kalau dilihat dari suku katanya, terdiri dari dua suku kata, yaitu Java dan Script. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek, sedangkan Script adalah serangkaian instruksi program. Saran, perlunya pembelajaran bagi mahasiswa tentang JavaScript, karena masih banyak yang belum mengetahui tentang pemrograman dengan menggunakan JavaScript. Kemudian, daftar pustakanya bisa langsung aja dicek ya kakak-kakak semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di kakak-kakak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.